Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat rumus di Microsoft Excel dengan sangat mudah. Bisa kita perhatikan di dalam layar Excel itu kan ada tulisan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Katakanlah kita mempunyai angka di sel A1. Misalnya kita ketikkan angka 25, lalu 80, 90, 70, kemudian 65, lalu 75, 20, 10, 30, 35. Ini sebenarnya rumus yang sangat simpel, tetapi seringkali orang terjebak dengan dalam tanda petik menghafal. Padahal kalau ada sederet angka dari atas ke bawah semacam ini secara vertikal, ya, dari A1 sampai A10, kemudian ada angka di sel A11, di situ adalah sel kosong, di mana kita tahu bahwa suatu sel itu isinya kosong atau ada sesuatu, harus kita konfirmasi yang disebut dengan formula bar di sini. Ini yang disebut formula bar. Artinya apa? Artinya di dalam A11 saat ini formula barnya masih kosong, belum ada isinya. Sementara di A1 isinya angka 25, A2 isinya angka 80. Jadi angka 80 itu yang dilihat di sini, bukan di sini, ya. Bukan di sini. Kemudian seterusnya sampai terakhir di sini ada angka 35. Kalau kita amati secara kasat mata, sebenarnya yang dilihat bukan ini tetapi di sini. Jadi A10 isinya 35 itu dilihatnya di sini. Disebut yang dengan formula bar. Ya. Nah, kemudian kalau kita klik di bawahnya di A11 yang isinya masih kosong, disinilah kita akan membuat rumusnya, yaitu rumus menjumlah dari atas ke bawah. Nah, Microsoft Excel sudah menyediakan function yang namanya AutoSum di sini. Perhatikan di pojok kanan atas layar kita ada lambang seperti huruf E, tapi agak lancip di sudut kiri atas dan kanan kiri bawahnya ya. Di sini kalau kita klik AutoSum, kita klik, maka di area A1 sampai A10 di situ ada titik-titik ya. Ini yang disebut sebagai marquee. Ini seolah-olah Microsoft Excel bertanya, apakah Anda akan menjumlah angka-angka yang ada di sel A1 sama dengan A10? Nah, diekspresikan dalam sebuah rumus yang ditulis di dalam formula bar sini, yang tulisannya sama dengan sum kurung buka A1 sampai dengan A10 kurung tutup. Nah, pada saat ini begitu kita tekan enter, ya, kita coba tekan enter, maka muncul angka 500. Demikian seterusnya. Kita boleh mencoba angka-angka yang lain. Misalnya angka yang gampang diingat, misalnya 25, 250, kemudian angka 100. Jadi angka 250 ditambah 100, 350, ditambah 150 berarti 500, ditambah 500. Ini kalau kita langsung double klik di AutoSum atau diklik enter di AutoSum, maka akan muncul angka 1000. Kita tekan klik ya, kita klik AutoSum, maka begitu kita tekan enter di sel B5 akan muncul angka 1000. Jadi kalau kita perhatikan secara kasat mata, di sini memang angka 1000 ya. Tetapi sekali lagi yang dilihat bukan di sini tetapi di dalam formula barnya. Demikian cara menjumlah sederet angka secara vertikal dari atas ke bawah secara cepat dan mudah. Nantinya atau sebentar lagi kita akan melihat bahwa AutoSum ini punya teman yang namanya max, min, dan average. Selanjutnya sum, max, min, average itulah yang kita sebut sebagai 4 serangkai. Oleh karena itu sebelum kita lanjutkan,
kita akan menghapus dulu yang ada di kolom B dengan cara ini, diklik ya. Diklik di sini, kita tekan tombol delete pada keyboard kita. Agar menghemat waktu dan supaya kita tidak perlu mengetikkan angka-angka lagi, kita generalisasikan angka-angka yang di A1 sampai A10 ini sampai ke kolom D. Caranya bagaimana? Biasanya kebanyakan orang kan kalau membuat blok kan klik tahan, geser, begitu ya. Ini sadar atau tidak Anda menahan nafas. Itulah yang membuat pekerjaan kita menjadi agak lebih lama, ya, butuh waktu lama. Kenapa? Karena secara kita tidak sadari itu menahan nafas. Kalau kita sering menahan nafas, kita cepat lelah, ya, cepat lelah. Sehingga ini caranya bagaimana? Kalau kita mulai dari A1 sampai A10 yang mau diblok, caranya adalah klik pada A1, ya, diklik, maksudnya dilepas, kemudian kita arahkan ke sel A10 di sini, kita tekan tombol Shift pada keyboard, lalu kita klik. Nah, jadilah blok itu. Nanti akan kita sering pakai yang ini. Kemudian untuk menggeneralisasikan, di sudut kanan bawah dari range kita, kalau kita amati di mouse kita, mouse kita akan berubah menjadi seperti tanda plus gitu ya. Ini kita klik tahan, geser ke kolom D. Nah, ini adalah angka-angka yang ada di A1 sampai A10 digeneralisasikan sampai kolom D. Nah, selanjutnya kita klik pada sel B11. Ya, sekali lagi perhatikan B11 ini isinya masih kosong. Yang menunjukkan kosong itu bukan posisi yang kasat mata di sini, tetapi kita konfirmasi ya B11 isinya kosong itu ada di formula bar di sini. Gitu. Demikian juga C11 masih kosong, konfirmasinya di formula bar. Dan juga D11 di sini juga kosong, konfirmasinya di D11 adalah di formula bar di situ. Kita mulai yang ada di B11, kita klik B11. Di sini akan kita mencari nilai maksimum, nilai tertinggi dari angka-angka yang ada di B1 sampai B10. Nah, rumus yang tadi kita sebut dengan autosum, yang simbolnya seperti ada tucuk lancip di sudut kiri atas dan kiri bawah ini. Di sini ada anak panah kecil. Di sebelah kanan tulisan autosum-nya ada anak panah kecil. Kita klik. Perhatikan di sini ada 5 macam menu, yaitu sum itu sendiri, kemudian average, count number, max, min. Dan nanti di bawahnya nantinya kita akan belajar apa yang disebut sebagai more function. Namun demikian kita mulai dengan yang kedua dulu yang namanya max ini. Ya, walaupun susunannya pada baris keempat, tapi ini kita sebut rumus kedua. Rumus pertamanya sum tadi sudah di A11. Sekarang max ini akan kita pakai untuk mencari nilai tertinggi dari sel-sel yang ada di B1 sampai B10. Kita klik di sini ya, max kita klik, maka muncul marquee di sini. Sama seperti tadi waktu di A1 sampai A10 juga ada marquee seperti ini. Karena rumus yang kita pakai adalah rumus max, maka di sini seolah-olah komputer bertanya, apakah Anda akan mencari nilai tertinggi dari B1 sampai B11? Kita jawab, iya. Karena nantinya bisa tidak, itu bisa suatu saat ya. Tapi sementara kita jawab, iya. Kita tekan enter, maka muncul angka 90. Kalau kita amati memang benarlah angka 90 adalah angka yang tertinggi, angka yang terbesar di antara B1 sampai B10. Nah, untuk mencari nilai minimum juga begitu caranya. Hanya berbeda perintah. Kalau max itu max, maka untuk mencari nilai terendah nanti pakai perintah min. Ya, kita klik di sini di C11, kemudian kita klik anak panah dari autosum tadi, kita cari perintah min ya. Ini perintah min, kita klik, langsung di enter saja. Munculnya angka 10. Karena memang antara C1 sampai C10 adalah angka 10 adalah angka yang kecil. Dan yang terakhir adalah mencari rata-rata, itu perintahnya adalah average. Di sini ada average, kita klik, langsung kita oke. Nah, ini adalah perintah-perintah yang sering dipakai di dalam menggunakan program aplikasi Microsoft Excel.
Jadi sum, max, min, dan average. Jadi max itu tertinggi ya di sini. Perhatikan ini max, min, average. Jadi lihatnya di formula bar. Demikian kira-kira, semoga video ini membantu agar pembuatan rumus Excel sangat mengasihkan, tidak susah ya, tetapi sangat mengasihkan. Pada video berikutnya nanti saya akan menjelaskan dasar pembuatan rumus sederhana yang hanya melibatkan simbol plus, simbol min, simbol bintang itu wakil dari perkalian, dan simbol garis miring untuk mewakili pembagian. Kira-kira demikian, selamat belajar, tetaplah semangat, salam sehat, semangat, dan tetap bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di dalam video saya selanjutnya.